Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu di masa-masa kejayaan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 47 ayat pertama sampai dengan yang ketujuh. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu. Singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus, Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku, dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Kita mengenal dari sejarah di masa-masa lalu, kerajaan pertama yang sangat berkuasa, bahkan berkuasa hampir sampai ke seluruh muka bumi, adalah kerajaan Babel atau Kasdim. Hari ini, sisa-sisa kejayaan kerajaan Babel yang dahulu dibangun di tepi sungai Efrat, sekitar 88 km ke selatan kota Baghdad di Irak, sekarang hanyalah tinggal puing-puing saja. Kejayaan manusia jatuh dan bangun. Kejayaan kerajaan-kerajaan dunia pun jatuh dan bangun. Bahkan ada kalanya Tuhan yang tadinya memberkati dan memberikan kejayaan kepada seseorang atau kepada satu bangsa, lama kemudian seakan bahkan Tuhan sendiri justru telah menjadi lawan bagi kerajaan tersebut. Dan contoh sederhananya adalah kerajaan Babel. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah Tuhan sendiri yang telah menyerahkan umatnya Israel, keturunan Abraham, untuk diperbudak oleh orang-orang Kasdim atau Babel? Kenapa justru kemudian Tuhan berbalik melawan Babel? Dalam Yesaya 47 ayat 5 sampai dengan ke-7 tadi berkata, Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku, dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Jika kita memperhatikan nafas perkataan Tuhan di kitab Yesaya ini, kita akan menemukan bahwa kemarahan Tuhan atas Israel karena telah menajiskan milik pusaka Tuhan itu sama dengan kemarahan Tuhan atas Babel yang tidak menaruh belas kasihan ketika mereka sedang jaya.
coba renungkan sebentar kebenaran ini. Seringkali kita menentukan sendiri kadar perkenanan Tuhan sesuai dengan pengertian agamawi kita. Contohnya, membunuh, memperkosa wanita, itu dosa paling berat. Lalu berzina dengan perempuan yang bukan istri kita, itu dosa urutan kedua. Dan terakhir, memberi pengemis dan tukang parkir uang lebih, itu boleh iya, boleh tidak. Namun hari itu, Tuhan berkata kepada Babel melalui Yesaya bahwa Tuhan yang tadinya murka terhadap umatnya karena telah menajiskan milik pusakanya dan kemudian menyerahkan umatnya ke dalam tangan Babel. Namun Babel tidak menaruh belas kasihan pada mereka, bahkan sangat memberatkan hukummu kepada orang yang tua. Maka hukuman kepada Babel menjadi begitu berat. Belajarlah satu kebenaran hari ini. Ketika kita sedang diberkati dan jaya, ada tanggung jawab untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang susah dan orang-orang tua. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Ajari aku untuk selalu ingat akan tanggung jawab yang Engkau letakkan di atas pundakku. Amin. Jesus loves you, and so do I.